khusus terkait dengan bisnis pariwisata, Pak. Masih mungkin bangkit nggak, Pak, di tengah pandemi yang belum selesai? Sangat mungkin dan harus, Pak, karena kita ini kan ketergantungan kita dengan pada sektor pariwisata itu sudah lebih dari 50 tahun. Jadi tidaklah mudah seperti orang bilang akan menggalakkan sektor pertanian dan sektor-sektor lainnya. Saya kira si sektor pariwisata itu tetap harus kita tekunin dan kita harus belajar menyesuaikan diri dengan situasi dan keadaan pandemi. Jangan lupa subscribe. Ya, di tengah situasi yang belum membaik, Pak, itu pariwisata Bali diharapkan bisa kembali seperti dulu. Ya, itu masih butuh waktu ya, Pak. Pasti akan butuh waktu, mungkin beberapa tahun ya. Saya kira sih tidak mungkin kita bisa pulih dalam waktu setahun kan. Semua kita berharap yang baik, tapi kenyataannya itu mungkin masih jauh ya. Kita akan mulai lagi pelan-pelan, mungkin dari jatuh dari posisi 100 ke 10, mungkin pelan-pelan ke 20, 30 dan seterusnya. Menurut Pak Nyoman, apa sih sebenarnya yang membuat pandemi COVID ini belum berakhir? Padahal berbagai negara, termasuk negara-negara besar, kan sudah mengupayakan untuk memproduksi vaksin dalam jumlah besar misalnya. Saya kira karena penyakit baru ya, yang dunia belum siap untuk menghadapi kan. Dengan keseriusan semua pihak terlibat, ya walaupun tidak tuntas sama sekali, pastilah mungkin 80-90% kan, sehingga kita bertahap bisa mulai bangkit. Bisa diperkirakan sampai kapan ini? Saya sih bukan ahli di bidang itu. Kita sih berharap mungkin tahun depan sudah pelan-pelan sudah membaik, Pak. Itu semua harapan kita. Nah, di sini juga peran masyarakat, peran pemerintah, pengusaha maupun yang lain itu harus bersama-sama berjuang untuk mengurangi resiko gitulah kalau sampai tidak bisa meniadakan. Yang masih kurang sih apa sih sebenarnya, Pak? Terutama dari pemerintah maupun masyarakat. Sosialisasi kesungguh-sungguhan dari masyarakat, ya kedisiplinan kan dari masyarakat dan ini dari pemerintah juga kan. Artinya belum sungguh-sungguh. Mungkin belum cukup ya, harus lebih di ini kan, lebih dipertegas. Harapan prokesnya juga mulai mengendor lagi seketat seperti sebelumnya misalnya. Ya, di samping itu kan seperti saya bilang tadi, ini kan penyakit baru ya, wabah baru yang mana kalau sejujurnya tidak satu negara pun paham mencari solusinya. Jadi langkah kita itu yang paling bagus itu berhati-hati, saling menjaga kan. Untuk itu ya pastilah kalau sudah melandai, umumnya masyarakat itu mulai kurang berhati-hati ya, karena kita maklum juga karena terlalu lama juga terbelenggu ya kebebasannya kan. Disiplin ini menjadi ya, Pak ya? Sangat seperti ya Cina menghadap itu kan karena kedisiplinannya tinggi kan, ya bisa lebih berhasil gitu kan, walaupun tidak 100% berhasil kan. Yang terjadi di Cina sendiri seperti apa sih gambarnya? Upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi di sana itu juga bisa berjalan dengan jauh lebih baik dibandingkan negara-negara lain, Pak. Ya, kalau di Cina itu kan dia negara yang otoriter. Saya kira di satu sisi otoriter tidak bagus, satu sisi jauh lebih gampang untuk mengaturnya kan. Jadi mereka ya yang tidak disiplin ya dipaksa disiplin masyarakatnya kan. Itu yang pasti kan. Jadi ada positif, ada negatifnya kan? Terkait dengan upaya-upaya pemerintah untuk melakukan promosi, ya salah satunya adalah membuka bandara internasional Ngurah Rai. Nah, negara-negara yang diharapkan bisa warganya berwisata kembali ke Bali, potensinya masih ada enggak? Pasti ada, Pak. Jadi itu kan peran pemerintah sangat melalui sangat dibutuhkan melalui perwakilan kita di negara bersangkutan, seperti di Australia melalui kedutaan, konsulat kan di Eropa kan maupun di negara lain kan. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal ini. Sejauh ini yang Pak Nyoman lihat seperti apa, Pak?
Ya pastilah pemerintah sudah berusaha, Pak. Mungkin ya lebih ditingkatkan ya lebih bagus. Kalau melihat dari sisi tolok ukur Pak, apa yang dilakukan oleh pemerintah, lalu ekspektasi yang tinggi masyarakat Bali khususnya agar pariwisata ini segera pulih kembali, seperti apa gambarannya Pak Nyoman? Dari sisi pemerintah, sebaiknya melibatkan pengusaha yang bergerak di bidang pariwisata. Mereka diajak rembuk, terus dari kesehatan juga kan, ya tentu dari pemerintah daerah, sehingga kebijakan yang bisa dikeluarkan itu sejalan dengan ini kan, kemauan pengusaha, kemauan masyarakat, bukan instruksi yang turun dari pemerintah begini yang harus diikutin oleh masyarakat, walaupun ya mereka setengah hati untuk menerimanya. Saya kira itu mungkin yang perlu lebih diintensifkan ya. 2 tahun lebih Pak ya, pandemi. Nah dengan kondisi semacam begini ini, seperti apa gambaran usaha ekonomi pariwisata di daerah Kuta, Legian, dan Seminyak Pak? Babak belur total itu kan, seperti Pak lihat kan, jalan-jalan sepi, hotel sepi, semua mengeluh kan pengusahanya kan. Dan banyak yang bangkrut ya, tidak sedikit yang bangkrut, yang menyatakan bangkrut, yang tidak bisa membayar kewajiban ke bank, merumahkan karyawan kan, sudah sejak lama itu kan. Pak, rata-rata kalau dilihat berapa sih kerugian Pak ya, yang khusus di Kuta, Legian, Seminyak misalnya Pak? Itu saya tidak bisa jawab, itu saya kira mungkin dari pariwisata yang bisa menjawab itu ya. Yang pasti itu 95% mungkin kan, tinggal 5% itu pun kalau masih tersisa. Yang 5% ini bergerak di sektor mana saja Pak misalnya? Iya, hampir dibilang ya kalau di angka yang sebenarnya kan sudah sampai minus katanya Pak ya. Ya katakanlah kita dari angka 100 masih tinggal 5%, ya kehidupan yang rutin aja, orang berjualan ya, dagang ini itulah, dari makanan kan yang tersisa kan. Jadi tidak ada income dari turis ya, dari pendatang luar negeri kan. Lihat situasi dan kondisi seperti itu Pak, apakah para pelaku usaha atau pengusaha yang usahanya tidak jalan sama sekali itu, bahkan ada yang bangkrut, bagaimana sebaiknya mereka ini Pak, kalau Pak Nyoman? Waduh, saya kira itu jawaban yang sulit sekali ya. Jadi mereka akan semua berharap situasi membaik, cuma sanggup nggak mereka bertahan sementara menunggu situasi membaik, dalam artian ya usahanya itu sudah bangkrut duluan nggak, biar nggak seperti dokter datang jiwa sudah melayang kan. Saya kira nggak ada jalan lain kecuali pasrah menunggu kan, karena situasi ini bukan tergantung dari kita yang bisa memperbaiki, tapi dunia. Pandemi ini berlalu, baru pelan-pelan situasi itu bisa membaik. Jangan lupa subscribe